Saya pikir Pak Syarif itu salah memahami apa yang saya sampaikan di DPR. Pak Yusril, ada tanggapan dan apa kemarin yang disampaikan ke DPR? Saya pikir Pak Syarif itu salah memahami apa yang saya sampaikan di DPR terkait dengan kedudukan dari KPK itu di dalam struktur ketatanegaraan kita. Saya mengatakan secara umum struktur ketatanegaraan itu dapat dibagi ke dalam 3 kategori. Ini teori sangat klasik dari zaman Montesquieu, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. KPK itu kalau dimasukkan kategori yudikatif jelas tidak. Dimasukkan kategori legislatif, membuat undang-undang, juga tidak. Yang paling mungkin KPK itu masuk ke dalam kategori eksekutif. Apa sih tugas KPK itu? Kalau kita lihat dalam pasal 43 Undang-Undang 3199 yang mengamanatkan supaya dalam waktu selambat-lambatnya 2 tahun telah lahir satu badan yang namanya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada waktu itu. Dan kami menyiapkan RUU-nya sebelum 2 tahun itu berakhir. Dalam pasal 43 itu dikatakan bahwa tugas dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sekarang dibilang tindak pidana KPK itu adalah melakukan antara lain melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara-perkara korupsi. Tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan itu tugas siapa? Tugas yudikatifkah? Tugas legislatifkah? Atau tugas eksekutifkah? Di mana-mana di seluruh dunia ini yang namanya tugas penyelidikan, penuntutan, penyidikan dan penuntutan itu adalah tugas-tugas eksekutif. Jadi yang ditanya itu di mana ranah, di mana rumpun KPK itu dalam sistem ketatanegaraan. Saya tegas mengatakan rumpunnya ada di rumpun eksekutif. Jadi tidak bisa dia mengatakan, oh kami bukan pemerintah, rumpunnya di pemerintah. Kalau kita lihat ketika saya mengajukan rancangan undang-undang ini ke DPR pada waktu itu dan menjawab pertanyaan dari fraksi-fraksi pemandangan umum, fraksi-fraksi yang sangat dikhawatirkan oleh fraksi-fraksi itu, terutama oleh fraksi TNI Polri pada waktu itu, adalah kemungkinan terjadinya tumpang tindih antara KPK dengan kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, khusus bagi jaksa. Polisi tidak bisa menuntut, hanya menyelidik dan menyidik. Kita lihat ini di mana ranah overlap ini. Overlapnya ada pada ranah eksekutif. Bahwa polisi, jaksa, KPK itu secara tidak langsung maupun tidak langsung dibentuk berdasarkan pasal 23 ayat 4 dari Undang-Undang 45 yang judulnya itu adalah kekuasaan kehakiman. Pasal 3 ayat 4 itu mengatakan bahwa badan-badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dibentuk dengan undang-undang. Jadi polisi, jaksa, kemudian KPK itu adalah badan-badan kekuasaan kehakiman terkait dengan kekuasaan kehakiman. Tapi rumpunnya ada di mana? Kita lihat pasal 3 Undang-Undang 16 2014 tentang kejaksaan. Kejaksaan itu jelas dikatakan tugasnya melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Kedudukan dikatakan Kejaksaan Agung berada di bawah Presiden. Hanya bedanya KPK itu dia tidak berada di bawah Presiden. Dia merupakan independen. Ranahnya ada di mana, rumpunnya ada di mana, rumpunnya ada di eksekutif. Clear. Jadi Pak Syarif itu tidak mengerti apa yang saya sampaikan di DPR itu. Itu catatan saya yang pertama. Kedua, saya menerangkan ini dalam konteks lepas daripada persoalan-persoalan politik yang melatar belakangi pansus ini lahir. Saya hadir di situ sebagai orang yang mendalami hukum tata negara.
saya tidak bicara sebagai doktor ilmu politik, saya tidak bicara sebagai politisi atau sebagai apapun. Saya melihat ini dari segi hukum tata negara. Hal yang ditanyakan kepada saya adalah, dapatkah DPR itu melakukan angket terhadap KPK? Saya mengatakan dapat. Mengapa dapat? Karena kalau kita baca pasal 79 dari Undang-Undang MD3 itu, angket itu adalah pelaksanaan fungsi DPR dalam hal melakukan pengawasan, dan angket itu ditujukan kepada dilaksanakan untuk menyelidiki pelaksanaan sebuah undang-undang dan atau ya kebijakan pemerintah. Pemerintahnya pakai P huruf besar, bukan P huruf kecil, yang menandakan dalam artian yang luas. P huruf kecil artinya pemerintah dalam artian sempit, presiden ke bawah. Itu Pak Sarip harus baca undang-undang tuh, huruf besar huruf kecil itu bisa beda artinya itu. Nah, lalu kemudian dikatakan di situ bahwa saya katakan KPK bisa diangket nggak? Bisa, dalam rangka menyelidiki pelaksanaan undang-undang. KPK itu adalah institusi yang dibentuk dengan undang-undang, dan karena itu dapat diselidiki sejauh manakah undang-undang pembentukan KPK itu sudah dilaksanakan dalam prakteknya. Ada yang mengomentari saya mengatakan, loh kalau begitu DPR bisa melakukan penyelidikan kepada Mahkamah Agung, kepada Mahkamah Konstitusi karena dibentuk undang-undang. Ya saya anggap ini orang nggak belajar HTN aja, karena Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, bukan dibesarkan oleh undang-undang. Beda dengan KPK. KPK dibentuk dengan undang-undang, tidak ada perintah konstitusi untuk membentuk KPK. Lantas yang kedua, kalau kita bicarakan KPK itu ranahnya eksekutif, dia bisa diangket walaupun dia independen. Pertanyaannya, jangankan KPK, ya, Bank Indonesia independensinya disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 45. Bank Indonesia, DPR sudah pernah membentuk angket Bank Senturi. Yang diselidik itu apa? BI. Dan tidak ada protes riuh rendah seperti sekarang DPR mencoba untuk melakukan angket terhadap KPK. Sedangkan KPK itu dibentuk dengan undang-undang. BI jelas pembentukannya diperintahkan oleh pasal 23 UUD 45, dan di dalamnya dikatakan BI adalah satu lembaga yang independensinya jelas diatur dalam konstitusi. Jadi tidak ada satu lembaga independen lalu kemudian tidak bisa diangket. Apakah DPR bisa mengangket Mahkamah Agung? Apakah bisa mengangket KPK? Menurut saya bisa. Karena Mahkamah Agung itu adalah lembaga negara, dia dibiayai dengan APBN. Jika DPR ingin tahu kalau terdengar kabar ada penyimpangan keuangan di Mahkamah Agung atau di Mahkamah Konstitusi, kalau ada rekrutmen hakim yang tidak benar di Mahkamah Agung, ada jual beli perkara di Mahkamah Agung, dan itu sudah meluas pemberitaan itu, tapi tidak ada langkah nyata diambil oleh pihak kepolisian atau kejaksaan, bahkan oleh KPK. Apakah DPR tidak bisa melakukan angket kepada Mahkamah Agung? Bisa. Jadi kenapa tiba-tiba KPK ini merasa tidak bisa diangket, tiba-tiba merasa dia independen? Dan menurut saya kalau misalnya KPK berpendapat bahwa ini tidak bisa diangket, sudah ada keputusan angketnya. Kalau Pak Syarif mengatakan kami belum baca suratnya, kami belum tahu, Pak, itu sudah dituangkan dalam berita negara. Kalau sudah dituangkan dalam berita negara, dianggap semua orang sudah mengetahuinya. Masa Bapak tidak tahu hal itu? Oh, saya ditangkap sama polisi, saya bilang, saya nggak tahu Pak ada undang-undang itu, sudah diundangkan dalam lembaga negara, saya nggak bisa berdalih, saya tidak tahu. Nah, itu poinnya. Kemudian kita lihat, kalau ada beda pendapat, ngotot terus nih, sana bilang sah, sini bilang nggak sah, harus ada pihak ketiga yang netral, yang memutuskan sah atau tidak. Tidak bisa ngotot-ngotot. Saya teringat satu hari, saya dipanggil oleh Pak Harto bersama dengan Pak Saadillah Mursyid almarhum. Kira-kira jam 10 malam.
Pak Harto bilang sama saya, Ril, kalau sudah begini keadaannya, besok saya berhenti. Kamu urus berhentinya. Belum saya menjawab, Pak Harto masuk ke kamar dan tidak keluar-keluar lagi sampai pagi. Dalam 10 jam kami menyiapkan skenario presiden itu berhenti. Akhirnya kira-kira jam 8 pagi Mahkamah Agung datang ke istana, Pak Habibie siap, presiden bacakan pidato yang kami siapkan, menyatakan berhenti. Pak Habibie langsung ucapkan sumpah jabatan presiden. Besoknya mulai dari Emil Salim, Ali Sadikin, Profesor Subroto, puluhan profesor caci maki saya di media mengatakan Soeharto berhenti tidak sah, Habibie berhenti tidak sah. Saya sempat bilang sama Pak Emil waktu itu, Pak, hati-hati ngomong, kalau Pak Harto berhenti tidak sah berarti Pak Harto masih presiden loh. Kalau Pak Harto masih presiden, Bapak bisa ditangkap besok. Nah, lalu saya bilang, kalau kita debat terus sah tidak sah, bawa dong ke pengadilan. Maka 100 pengacara reformasi membawa persoalan ini ke pengadilan Jakarta Pusat. Mereka menggugat keabsahan itu, dan saya dipanggil oleh pengadilan. Saya minta izin kepada Akbar Tanjung, waktu itu Mensesnek, di bawah Presiden Habibie. Bang, saya bilang, saya akan hadapi ini di pengadilan. Bang Akbar bilang, Ril, kaulah yang tahu itu, kau hadapilah di sana. Saya hadapi sendiri. 3 bulan sidang, ya, putusan pengadilan mengatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya. Dan dalam pertimbangan hukumnya, majelis mengatakan proses berhentinya Soeharto dan diangkatnya, dilantiknya, diucapkannya sumpah Habibie sebagai presiden adalah sah dan konstitusional. Besoknya kemudian saya tanya Suhana Natawilana, Han, mau banding kalian? Berpikir bang, katanya. Dan sampai hari ini tidak pernah mereka banding, putusan itu inkrah. Jadi kontroversi Soeharto berhenti itu sudah ada putusan pengadilan. Jadi kalau sekarang KPK dengan DPR ini ribut terus, ya kapan mau selesai? Ya KPK berani dong bawa itu ke pengadilan. KPK kan lembaga hukum, bukan melawan dengan politik. Ada mahasiswa datang ke sana, siapa yang setuju pansus berarti pro koruptor. Ini apa? Nah, ini membangun opini-opini yang tidak sehat dan tidak mendidik rakyat supaya cerdas menyelesaikan persoalan-persoalan. Kalau KPK bawa masalah ini ke ranah pengadilan, maka KPK memberi contoh kepada rakyat bahwa hukum adalah mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara adil, aman dan bermartabat. Dan kalau itu yang terjadi, KPK akan menjadi pionir supaya hukum menjadi panglima di negara ini yang menjadi harapan dan cita-cita kita bersama. Baik, Prof. Tapi saya paham apa yang dijelasin tadi tentang pembagian kekuasaan di negara kita. Tapi kenapa ada puluhan profesor-profesor juga, sarjana hukum juga, tata negara juga, yang menganggap bahwa KPK tidak bisa dikenakan hak angket? Begini Pak Karni, profesor itu kan bukan makhluk yang tahu segala-galanya, ya. Profesor itu diangkat dengan surat keputusan, kalau dulu presiden, sekarang cukup menteri pendidikan, dan dia diangkat dalam jabatan guru besar dengan tugas mengajar mata kuliah tertentu. Saya diangkat sebagai guru besar dalam hukum tata negara, itu ada busletnya, ada keputusan zaman itu, dan baca pidato pengukuhan. Karena itu saya tidak kompeten bicara hukum yang lain. Kalau di pengadilan saya diminta memberikan keterangan ahli, misalnya di bidang hukum pidana, saya bilang saya minta maaf, yang kompeten Pak Andi Hamzah, bukan saya. Nah sekarang ini yang sekian ratus orang itu sebagai profesor mengatakan ini tidak sah, itu jangan-jangan tuh ada profesor menggemukkan ayam, bagaimana caranya begitu ya, ada profesor mikrobiologi, ada profesor macam-macam begitu. Dan orang-orang ini yang tidak ada kompetensinya untuk bicara di bidang hukum tata negara. Dan kadang-kadang di antara para ahli hukum itu pun bisa beda pendapat, Pak. Saya teringat satu hari, itulah seumur hidup saya kesal sekali dengan orang namanya almarhum Profesor Muiz.
guru besar Universitas Hasanuddin Ujung Pandang. Tiap hari saya dicaci maki di koran Fajar soal berhentinya Pak Harto. Lalu Yusuf Kala telepon saya, Ril, kau mau nggak datang ke Makassar? Apa Pak Yusuf? Kau debat aja itu. Aku sediakan tempat di Al-Makas. Datanglah saya ke sana. Lalu tiba-tiba tidak datang Pak Muiznya. Lalu kemudian Universitas 45 undang lagi, tidak datang lagi. Terakhir Dekan Unhas yang undang di kampusnya sendiri. Saya sudah bawa pisau dari Jakarta. Nah, mana Muiz? Saya bilang, dia tidak datang di kampus, tancap tuh pisau di meja. Mana itu Muiz? Saya bilang, dia bikin malu semua orang Bugis. Orang Bugis pantang tikam orang dari belakang. Ayo debat di sini kalau berani. Dan itu tidak kejadian. Nah, jadi saya pikir banyak orang cuma berani teriak-teriak. Coba face to face datang. Alangkah baiknya kalau Pak Laude tadi itu jangan di TV aja dong. Datang ke sini, debat sama kita di sini. Kalau beliau ngomong di TV terus hilang begitu aja, wah repot juga kita. Ya nggak hilang. Gitu. Pak Sarif juga boleh menjawab, tapi setelah kita rehat dulu sejenak. Pemirsa.